Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Hakim Meltronik. Bagi penonton yang belum berlangganan, silahkan pilih subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar ada notifikasi ketika Hakim Meltronik mengupload video terbaru. Terima kasih banyak Kang Mas. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi dengan PCB Android. Di sini saya ingin kembali menjelaskan tentang penggunaan lingkaran. Ini kalau aslinya namanya itu circle ya, circle atau apa itu namanya. Kalau bahasa Jawanya bunderan ya. Kalau bahasa Indonesianya itu lingkaran. Jadi kemarin itu ada yang bertanya, Mas, bagaimana cara menggunakan lingkaran atau lengkungannya itu supaya tidak acak-acakan atau bisa presisi ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum paham, dan jika yang sudah paham cukup disimak saja ya. Jadi begini. Karena di PCB Android itu berbeda dengan sprint layout, jadi kita memang harus pelan-pelan untuk men-settingnya. Caranya seperti ini. Sebelum kita membuat makro, saya sarankan ini rasternya itu ganti. Ya, rasternya itu ganti sekecil mungkin. Kita menggunakan rasternya itu 0,5 ya, 0,25 itu idealnya saya, tapi kalau ingin kecil lagi monggo. Jadi nanti settingnya itu lebih enak kalau 0,25 ya. Oke, caranya seperti ini. Kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan seal screen top. Kita pilih lingkarannya, lalu kita buka di sini dan kita atur. Kita klik ya, dengan pilih yang lingkaran kotak di sini, lalu kita pilih dan kita tekan dan tahan ikon lingkarannya di samping kiri ya. Nah, di sini kita atur teman-teman. Ya, kita atur untuk radiusnya itu adalah diameternya ya. Jadi diameternya di sini 5 mili dan line width-nya itu adalah ketebalan dari garisnya atau lingkarannya. Ini 0,8. Kalau untuk makro itu idealnya ya 0,30 biar tidak terlalu tebal ya. Terus di sini yang perlu teman-teman perhatikan yaitu start angle dan stop angle-nya ya. Yang harus teman-teman perhatikan adalah start angle, stop angle, dan radius. Ya, jadi misalkan seperti ini. Kita kembali dulu. Kita bikin garis dulu. Kita bikin garis misalkan di sini ya, dan di sini. Jadi nanti di pojokan ini mau dibuat lengkung atau setengah lingkaran atau separuh lingkaran atau seperempat lingkaran atau berapa lingkaran terserah. Intinya membuat lengkungan tapi hasilnya itu presisi. Itu yang ditanyakan teman-teman itu kemarin seperti itu. Karena memang kalau untuk mengatur angle-nya itu tidak pas, maka hasilnya akan mencele ya. Miring atau tidak pas, tidak presisi ya, atau apalah ya. Oke, kita atur untuk radiusnya dulu. Radiusnya kita buat sekecil mungkin ya. Kita tahan dan radiusnya kita buat sekecil mungkin. Taruh 1 mili dulu, oke. Lalu kita geser ke pojok sini. Nah, di sini sudah press ya. Di sini sudah press di bagian ini, pertemuan antara line dan ini sudah press. Kalau belum presisi kita majukan sedikit. Nah ya, jadi kita harus paskan di titik rasternya ya. Makanya kenapa saya suruh rasternya itu
sekecil mungkin biar ngatur angle-nya itu enak gitu ya. Ya. Oke. Setelah itu kita atur ini lingkarannya dengan klik dan tahan lambang lingkarannya atau ikon lingkarannya. Lalu kita mulai mengatur start angle-nya dari berapa. Misalkan kita coba dulu untuk 150 dan yang di sini kita coba 280, di sini 100 berapa lah. Intinya sekian ya dulu ya. Jadi sekian dulu, nanti kita perhatikan perubahannya. Nah, oke, start angle-nya dari mana? Saya juga tidak tahu. Tapi kita perhatikan di sini ya, di titik ini dan titik atas ya, titik bawah dan titik atas kita perhatikan. Kita klik lagi, lalu kita coba start angle-nya dinaikkan. Ya, start angle-nya dinaikkan menjadi 120. Yang berubah bagian mana? Oh, ternyata yang bagian atas. Berarti semakin tinggi nilai start angle-nya maka titiknya semakin ke bawah. Begitu juga nanti sebaliknya ya. Ya, oke, kalau posisinya itu nanti di sini ya, di sini maka berbalik ya nanti. Ya. Start angle-nya berbalik dan stop angle-nya berbalik. Jadi kita harus perhatikan. Memang agak sulit ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar sabar. Oke, kita turunkan menjadi 90. Ini sudah pas ini ya. Ini sudah pas ini. Ukuran berapa tadi start angle-nya? Kita lihat lagi start angle-nya yaitu menjadi 0. Bukan. Kita belum pilih. Kita pilih ya. Jangan lupa kalau untuk mengeditnya kita pilih dulu ya. Yang mau kita edit itu kita pilih dulu. Lalu kita tahan dan start angle-nya tadi 86,4 derajat. Itu sudah press ya, sudah pas ya. Terus untuk stop angle-nya kita naikkan hasilnya seberapa? 300 misalkan ya, 300 ya, 302. Ternyata semakin banyak nilainya maka semakin panjang atau semakin penuh lingkarannya ya. Berarti kita kurangin menjadi 190. Oke. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Kita kurangin lagi sedikit lagi menjadi 180. Nah, ya kan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Paham ya? Jadi kita itu harus memahami dari setiap perubahan nilai. Caranya seperti tadi. Oke, jadi kita membuat elko, membuat apa ya? Kita permainannya itu hanya di lingkarannya, yaitu dari radius, start angle dan stop angle ya. Ini radiusnya perhatikan teman-teman ya. Radiusnya itu berapa? Radiusnya 1 mili. Kalau misal kita ganti 1,5 mili. Kita ganti 1,5 mili ya, maka nanti akan bergeser 1,5 mili. Oke, nah ya kan bergeser hasilnya. Loh Mas, misalkan kita membutuhkan lingkarannya pojokannya itu kecil ya, misalkan kecil sekali, tidak sampai 1,5 atau 1 mili. Boleh, saya coba ya. Kita tidak membutuhkan 1,5 atau berapa. Saya kecilkan lagi dan radiusnya itu butuh berapa Mas? Kita atur lagi radiusnya. Aduh, sorry ya teman-temannya, ada WA. Lupa nggak saya matikan tuh tadi. Oke, saya radiusnya kita rubah sekecil mungkin 0,5 ya. Oke. Ya, kan? Bagus kan hasilnya, kan? Jadi kita hanya permainan start angle, stop angle dan radiusnya, hanya seperti itu saja. Nah, misal kita membuat elko Mas, elko ya, sekalian lah ya, kita buat elko di sini. Oke, kita atur elko-nya dengan ukuran radiusnya 5 mili dan line weight-nya 30. Ininya stop angle-nya penuh. Oke.
Kita pilih, terus bentar, saya tidak menggunakan mouse, sekarang mouse-nya udah hilang. Lalu kita tambahkan yang setengah lingkaran itu kan, kita duplikat, kita geser, lalu kita atur kembali. Ini radiusnya kita kecilin ya, kita jadikan 3 mili. Kita jadikan 3 mili, terus yang ini kita atur menjadi 90. Terus yang di sini 180. Coba ya, ini hanya percobaan. Atau 270. Nah, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kurang presisi, Mas. Gampang. Nanti kita atur lagi ya. Kita pilih lagi, lalu kita atur untuk line weight-nya. Line-nya kita besarin menjadi 1 mili. Ya, 1 mili. Dan radiusnya kita besarin menjadi 3,5. Oke. Masih kurang besar radiusnya. Ya, radiusnya masih kurang besar. Ini terlalu kecil kan? Kita besarin lagi menjadi 4. Menjadi 4 mili. Ya, oke. Nah, ya kan? Udah berbentuk kan? Itu Mas, apa namanya, lingkarannya terlalu banyak atau jangan sampai separuh lingkaran. Ya, kita tinggal atur aja start angle-nya berapa. Kita naikkan menjadi 120. Terus yang di sini kita turunkan menjadi sekian. Intinya itu harus sama ya. Nah, ini kan nggak seimbang. Yang di atasnya sekian, yang di bawahnya sekian. Kita seimbangkan ya. Jadi harus pas garisnya ini. Kita harus paskan garisnya ini. Nah, ini di sini stopnya. Ya, di sini ya, stopnya di sini ya. Jadi kita atur stop angle-nya, kita naikkan. Bentar. Stop angle-nya kita naikkan. Kita naikkan 240 coba. Ya, 240 ya. Nah, coba kita cek. Nah, ya kan, udah press kan? Oke, gitu aja teman-teman. Jadi kita harus sabar ya, dan ya memang harus telaten kalau untuk PCB Android, karena PCB Android berbeda dengan sprint layout. Oke, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam dari saya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta, asal Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.